Perkenalkan, nama saya Lydia Putri. Saya berasal dari D3 Teknik Informatika kelas 2A. Di sini saya akan membuat tugas dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek, yang dimana pada judulnya implementasi konsep pemrograman berorientasi objek pada aplikasi CRUD Flutter menggunakan Hive Database. Untuk langkah pertama yaitu membuat diagram, yang dimana diagram kelas ini menggambarkan struktur aplikasi CRUD catatan berbasis Hive, yang dimana node sebagai menyimpan data catatan, database service sebagai mendefinisikan operasi CRUD, dan DB helper mengimplementasikan operasi tersebut untuk mengelola database Hive. Sementara itu, untuk homepage berfungsi menampilkan catatan, sedangkan frontpage yang digunakan untuk menambah dan mengedit data. Hubungan antar kelas menunjukkan pewarisan, implementasi, dan ketergantungan dalam menjalankan aplikasi. Yang kedua, kita melakukan pergantian Hive. Sebelum melakukan proyek, perlu mengganti data SDK Flutter yang lama dengan yang baru. Agar data yang lama bisa diganti dengan data yang baru, bertujuan saat mengoutput di web, hasil codingan tidak diakses dengan data yang lama, melainkan menggunakan data yang baru. Yang ketiga itu ada membuat struktur folder, yang dimana struktur folder pada proyek Flutter ini dibagi berdasarkan fungsinya, agar kode lebih rapi dan mudah dikelola. Pada folder DB berisi DB helper dar yang menangani akses database Hive. Folder models berisi data model dar dan juga node dar sebagai model data catatan. Lalu ada folder service berisi database service dar yang mendefinisikan layanan atau operasi CRUD. Lalu ada folder space yang berisi homepage untuk menampilkan daftar catatan, dan juga frontpage untuk menambahkan atau mengedit catatan. Sedangkan main.dar merupakan file utama yang menjalankan aplikasi. Lalu kita masuk ke mana langkah-langkah implementasi PBO. Langkah pertama adalah menambah dependencies, di mana menggunakan pub/size YML. Gambar tersebut menunjukkan dependencies yang digunakan pada file pub/page YML page Hive, yang dimana 2.2.3 yang digunakan sebagai database lokal untuk menyimpan data catatan di perangkat. Sedangkan Hive Flutter yang 1.1.0 merupakan extension Hive yang memudahkan integritas database Hive dengan aplikasi Flutter, seperti proses inisialisasi dan pengolahan penyimpanan data. Lalu langkah kedua, untuk implementasi PBO, kita membuat kelas induk, yang dimana menggunakan perintah data model dar. Kode tersebut merupakan kelas data model yang berfungsi sebagai model dasar untuk menyimpan ID setiap data. Atribut ID bersifat opsional, dan inisialisasi merupakan melalui konstruktor saat objek dibuat. Untuk langkah ketiga, membuat kelas node, dimana menggunakan perintah node dar. Kode ini merupakan kelas node yang berisi data model sehingga memiliki atribut ID. Kelas ini digunakan untuk menyimpan data inventaris laboratorium, seperti kode barang, nama barang, jumlah, kategori, lokasi rak, dan juga kondisi. Selain itu, terdapat metode toMap untuk mengubah objek menjadi data yang siap disimpan ke Hive, dan fromMap untuk mengubah data dari Hive kembali menjadi objek node. Untuk langkah keempat pada implementasi adalah membuat abstrak kelas, di mana menggunakan perintah database service dar. Kode tersebut merupakan interface abstrak kelas data service yang mendefinisikan operasi dasar CRUD yang insert, update, delete, dan getNodes. Interface ini menjadi acuan agar kelas lain seperti DB helper mengimplementasikan fungsi-fungsi tersebut untuk mengelola data. Untuk langkah yang kelima adalah implementasi interface, yaitu DB helper dar. Kode tersebut merupakan kelas DB helper yang mengimplementasikan database service untuk mengelola database Hive. Kelas ini menyediakan fungsi insert, getNodes, update, dan delete untuk menyimpan data, menampilkan dan juga mengubah, dan serta menghapus data inventaris laboratorium. Pada langkah keenam, membuat user interface from, di mana menggunakan perintah frontpage dar. Kode tersebut merupakan frontpage yang berfungsi sebagai halaman untuk menambah dan mengedit data inventaris laboratorium. Halaman ini menggunakan text from file untuk mengisi data,
melakukan validasi input, kemudian menyimpan atau memperbarui data ke database Hive melalui DB Helper. Untuk langkah yang ketujuh pada implementasi PBO, membuat user interface beranda, di mana menggunakan home page Dart. Di sini, kode tersebut merupakan homepage yang berfungsi sebagai halaman utama aplikasi inventaris laboratorium. Halaman ini menampilkan daftar data inventaris, memuat data dari database Hive, serta menyediakan fitur tambah, edit, dan data untuk menghapus data melalui DB Helper dan juga from page. Selanjutnya masuk kepada langkah ke-8, merubah fungsi utama main, yang dimana menggunakan perintah maindar. Program di atas merupakan file utama maindar pada aplikasi Flutter Inventaris Laboratorium PBO. Kode ini berfungsi sebagai titik awal aplikasi dengan menganalisasi framework Flutter, menggunakan widget Flutter Binding, kemudian mengaktifkan database local Hive melalui Hive in Flutter, dan membuka box bernama Nodes sebagai tempat penyimpanan data inventaris. Setelah proses instalasi selesai, aplikasi dijalankan melalui run app yang memanggil widget my app. Selanjutnya, material app mengatur tampilan aplikasi dengan menonaktifkan banner debug, memberikan judul inventaris laboratorium PBO, menggunakan tema material 3 dengan warna dominan teal, serta menampilkan homepage sebagai halaman utama aplikasi. Untuk langkah yang ke-9 adalah melakukan pengujian pada beberapa langkah seperti menambahkan data, edit data, hapus data, dan juga menampilkan data. Di sini pada tampilan utama, klik icon. Di sini ada klik tambah untuk menambahkan data baru, lalu mengisi kolom yang ada. Lalu kemudian klik simpan. Jadi setelah kita klik tanda tambah di sini, maka akan muncul beberapa data yang harus diisi seperti kode barang, nama barang, jumlah, kategori, lokasi rak, dan juga kondisinya. Setelah kita mengisi beberapa kolom ini, maka kita bisa mengklik perintah simpan. Hasilnya, data yang sebelumnya kosong yang telah ada, artinya data telah berhasil disimpan atau ditambah. Di sini data yang kita tambah tadi maka akan ada pada halaman inventaris lab PBO. Lalu selanjutnya misalnya kita ingin melakukan edit data. Di sini kita akan mengedit jumlah datanya dari sebelumnya. Yang seharusnya jumlahnya 2 kita edit menjadi 1. Pada tampilan utama klik icon pensil yang didata lalu ubah data yang ada. Di sini kita klik pensil, maka akan muncul kolom yang kita isi tadi. Kita bebas mau ngedit yang mana, tapi pada langkah-langkah contoh ini kita mengedit yang jumlahnya. Yang sebelumnya menjadi 2, kita edit menjadi 1. Lalu kita klik simpan. Maka hasilnya jumlah barang yang seharusnya 2 menjadi 1. Artinya edit data telah berhasil. Maka di sini ada jumlah 1 pieces barang yaitu piring. Lalu misalnya kita ingin menghapus data. Nah, untuk hapus data hanya perlu mengklik ikon sampah di dekat ikon edit yang tadi sebelumnya. Di sini pada halaman inventaris lab PBO, di sini ada 2 ikon, ada ikon pensil dan juga ikon sampah. Nah, untuk menghapus data kita hanya perlu mengklik ikon sampah, maka hasilnya data yang ada di data inventaris lab PBO telah kosong. Artinya penghapusan data telah berhasil. Kita bisa lihat di sini ada tertulis belum ada data inventaris. Kesimpulan pada materi ini adalah membahas pembuatan aplikasi inventaris laboratorium menggunakan Flutter dan Hive dengan menerapkan konsep Object Oriented Programming atau OOP seperti inheritance, abstraction, dan implementasi interface. Aplikasi mampu melakukan operasi create, read, update, dan juga delete untuk mengelola data inventaris secara sederhana, sehingga kode menjadi lebih terstruktur, mudah dikembangkan, dan menggunakan pengolahan data. Sekian presentasi dari saya pada mata kuliah PBO. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.